Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Budaya. Baik, perkenalkan saya pembawa acara pada podcast kali ini. Nama saya Frusdo Wardana. Kali ini kita akan kedatangan narasumber ya teman-teman. Beliau ini adalah salah satu guru di SMKN Ungaran dan juga pembina sanggar tari yang namanya Abinaya. Baik, kita perkenalkan saja. Monggo Ibu bisa perkenalan diri. Baik, salam rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Bu Wahyu. Bagaimana kabar Bu Bayu? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. harus sehat. Alhamdulillah. Amin amin. Akhir-akhir ini kesibukan apa yang dilakukan Bu Ayu? Untuk kesibukannya masih seperti biasa, masih ngajar kalau pagi sampai siang, Senin sampai Sabtu. Nanti Sabtu nemenin anak-anak sanggar latihan, nanti Minggu kalau ada event di luar paling nemenin anak-anak. Seperti Padat itu. ya Bu? Iya, padat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, seperti yang kita ketahui ya Bu Ayu ini kan salah satu pembina di Sanggar Tari Abinaya, yaitu salah satunya tari gedruk itu tadi. Jadi kali ini kita akan bertanya-tanya seputar tari gedruk itu tadi. Oke, Bu Ayu itu dari kapan sih mengenal tari gedruk itu? Untuk mengenal tari gedruk sendiri itu berawal di tahun 2018, yang waktu itu kita bingung ini Mas Alfredo, sebenarnya ini nggak sengaja ketika harus menampilkan sebuah tari, karena yang tari kreasi dan tari klasik kan udah biasa Yeah. pada saat itu. Jadi kita mau nampilin sesuatu yang beda dan akhirnya tercetuslah atau terbesitlah untuk kita belajar tari gedruk, dan tari gedruk itu cukup pada saat itu cukup booming sekali pada saat itu. Oke. Mengapa Bu Ayu memilih tari gedruk daripada tari-tari tradisional lainnya? Kenapa saya pilih tari gedruk itu karena satu dari kostumnya itu beda dari yang lain seperti itu. Terus penggunaan topeng. Kalau untuk tari topeng biasanya itu kan mereka punya karakter lucu, Ya. karakter yang manis seperti itu, karakter baik. Tapi ini karakternya mengena sekali karena karakternya karakter raksasa atau karakter buto seperti itu. Kelihatan kayak sangar gitu ya? Iya, sangat. Terus yang kedua dari kostumnya sendiri tidak membutuhkan tambahan apapun tapi sudah gemebiar bahasa Jawanya seperti itu. Rame. Dan yang terakhir itu kerincingnya, penggunaan kerincing di tari gedruk sendiri tidak hanya 3 atau Yeah. 5 yang sering dipakai di tari-tari lainnya, tapi banyak, dan itu yang membuat saya jatuh hati pertama kali melihat tari gedruk seperti itu. Jatuh hati. Iya, jatuh hati. Dari mana asal tari gedruk itu? Untuk tari gedruk itu berasal dari masyarakat lereng Merapi sebenarnya, tapi berkembang di daerah area sekitar Gunung Merapi seperti di Boyolali, di Magelang, terus di Semarang, terus ke Sleman dan Yogyakarta. Berarti di setiap daerah itu ada jenis-jenis tari gedruk tersendiri. Kalau di setiap daerah enggak Mas, tapi ini lebih ke sekitar lereng Merapi. Yang seperti saya sebutkan tadi Boyolali, terus Temanggung itu juga daerah-daerah lereng Merapi yang hampir dekat itu, jadi mereka pasti ada tarinya. Oke, di podcast Bicara Budaya kali ini kita masih mempunyai satu narasumber lagi. Dia itu masih kita rahasiakan teman-teman. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita panggil aja narasumber yang kita rahasiakan tadi. Monggo bisa masuk ke event. Baik, boleh perkenalan diri Mas? Siapa namanya? Jurusannya, kelas? Perkenalkan, nama saya Miwa Briliana Askara, kelas 11 DKV 1. Baik, tadi kan saya sudah tanya-tanya mengenai tari gedruk sama Bu Ayu ya Mas. Iya. Tapi saya pengen tanya-tanya lagi sama Mas Miwa tadi. Apa saja ciri khas tari gedruk yang Mas Miwa tahu yang membedakan antara tari-tari lainnya? Gerakan yang sering digunakan adalah gerakan kosek. Ya,
gerakan kosek itu seperti apa? Gerakan kosek adalah gerakan menghentakkan kaki. Di dalam tari gedruk itu kan pasti ada backsound atau musik ya mas ya. Nah itu namanya apa mas untuk musiknya tersendiri itu? Musiknya biasanya menggunakan gamelan, kendang, gong, dan kenong. Musik yang digunakan itu biasanya sigro-sigro dan kemudian rangsang. Biasanya itu mas. Nah durasi sendiri buat musiknya itu durasinya berapa menit atau berapa jam? Durasi musik biasanya 1 sampai 1,5 jam. Lama juga ya mas. Ya, lumayan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Mas Miwa latihan buat menguasai skill atau gerakan-gerakan pada tari gedruk tadi? Waktu Bentar mas, jangan jawab dulu, kita break dulu nih mas Ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bicara Budaya. Baik, tadi kan saya bertanya-tanya sama Mas Miwa ya soal apa namanya, berapa lama latihannya itu tadi. Monggo bisa dijawab Mas. Untuk waktu latihan yang biasanya saya berlatih bersama teman-teman yaitu 1 sampai 1,5 jam. Pernah nggak sih Mas Miwa pada saat latihan kayak merasa capek atau kayak enggak mood gara-gara teman-temannya pada nggak berangkat atau gimana? Pernah sih Mas. Sering. sering malahan. Nah itu gimana perasaan Mas Miwa buat ngadepin teman-teman ya kayak gitu gimana? Saya harus sabar, harus ngajak teman-teman lagi untuk bisa latihan bareng supaya tetap kompak, tetap solid. Di Sanggar Tari Abinaya itu sendiri Mas Miwa itu di posisi apa Mas? Ya pemain, penggamel, pengendang, alhamdulillah alat musik bisa semua mas. Multi talent berarti. Ya. Untuk Bu Ayu Ya. minimal berapa orang Bu biar dapat bermain tari gedruk itu sendiri? Untuk minimal tari gedruk itu sendiri membutuhkan 10 lebih ya. Kalau untuk 5 sampai 7 orang itu belum rancak, belum apa ya namanya, belum rampak namanya, karena untuk Sanggar Abinaya itu kan sanggar besar ya Mas. Kalau gedruknya sendiri kita punya nama sendiri, namanya RBA, Rampak Buto Abinaya. Jadi Rampak Buto, dari rampaknya saja itu berarti harus kompak seperti itu. Apalagi kan tari itu kan kerja tim ya Bu. Iya, betul sekali. Di tari gedruk itu sendiri kebanyakan cowok atau cewek? Untuk yang di sanggar kita atau di luar? Di sanggar. Di sanggar. Untuk di sanggar sendiri itu masih banyak cowoknya timbang ceweknya. Tapi untuk yang di luar itu sudah ada grup yang sendiri, cewek sendiri yang berdiri sendiri. Jadi semua pemainnya cewek-cewek. Kalau untuk di RBA sendiri belum, kita masih banyak cowoknya. Di Sanggar Abinaya itu kira-kira ada berapa cewek yang di sanggar? Ada berapa ya Mas cewek ya? Ada 3 ya? 2 atau 3 anak cewek. Usianya mungkin dari SMP atau SD? Karena untuk sekarang kita fokus di anak-anak yang memang dari SMK saja, jadi mungkin kelas 2 atau kelas 1 seperti itu. Kalau kelas 3 kan sudah nggak aktif nggih. Bu Ayu itu kan sebagai guru, bisa dibilang guru tari gedruk ya. Nah
tari gedruk sendiri itu ada berapa macam? Kalau untuk macamnya tari gedruk itu mungkin banyak ya, tapi kalau yang saya ketahui itu cuma 2, gedruk yang biasa kita mainkan dan gedruk gandrung. Tapi khusus untuk RBA sendiri kita masih di gedruk biasa, belum gedruk gandrung. Mungkin next event lah kita nanti belajar ya Mas Mima ya. Ya, Biar lebih bagus lagi ya. Iya. Untuk Mas Miwa, gerakan apa yang sering digunakan Mas dalam tari gedruk? gerakan yang sering digunakan yaitu gerakan kosek dan sembahan, ada tansep, ada sabetan, dan lain-lain. Nah, untuk gerakan sendiri itu kira-kira belajarnya butuh berapa lama ya Mas? Biar hafal atau biar menguasai itu sendiri? Biasanya itu perlu diulang-ulang biar bisa menggerakkan sesuatu itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mas Miwa untuk menampilkan atau mementaskan tari gedruk sendiri? Waktu yang saya butuhkan yaitu 1 sampai 1,5 jam. Mungkin pernah lebih atau enggak pernah? Biasanya pernah lebih, Itu tergantung musiknya atau gimana? tergantung musik juga. Jadi buat teman-teman, kita punya video yang menampilkan Mas Miwa pada saat tari gedruk. Jadi ini dia videonya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Gimana? Teman-teman gimana? Keren nggak? Gerakannya bisa kayak gitu ya? Bisa kayak patah-patah gitu. Ini kita akan tanya-tanya lagi mengenai tari gedruk lebih dalam. Tapi kalian jangan kemana-mana ya. Masih harus pantengin video ini terus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Kembali lagi di podcast Bicara Budaya. Baik, kita masih mau bertanya-tanya kepada Mas Miwa.
ini saya tuh punya pertanyaan sendiri. Dari dulu saya tuh kayak penasaran tentang tari gedruk itu tadi. Kan kebanyakan orang itu kan kayak mikirnya tari gedruk disamain sama hal yang kayak gitu-gitu ya Mas. Dalam arti kayak mistis atau hal gaib gitu. Nah, kira-kira pada saat pementasan tari gedruk itu sendiri itu sebenarnya keadaan sadar atau keadaan kesurupan Mas? Untuk menampilkan tari gedruk sendiri dalam keadaan sadar, tapi ketika sudah kelelahan yang biasanya udah mulai. Oke. Nah, sebelum kayak mau mementaskan tari atau kayak mau memulai tari itu ada gak sih Mas kayak ritual-ritual atau kayak kebiasaan Mas Miwa? Kalau saya itu biasanya memberi minyak kepada topeng saya itu, biasanya itu Mas. Oke. Untuk aksesoris di dalam kostum tari gedruk itu apa saja Mas? Aksesoris hanya gelang Mas. Ini gelang. Kenapa hanya gelang? Karena kostumnya saja sudah tampak ramai. Iya. Untuk berat lonceng itu sendiri yang dipakai di kaki itu kira-kira berapa? Berat lonceng yang saya gunakan itu jumlahnya 100, beratnya itu 3 kilo Mas. Perasaan Mas setelah menampilkan sebuah tari itu gimana Mas? Perasaannya seneng Mas. Nah, menurut Mas Miwa apakah topeng gedruk itu mempunyai makna tersendiri? Topeng gedruk memiliki ciri khas sendiri, yaitu topengnya yang seram yang menggambarkan sesosok raksasa. Itu yang saya tahu Mas. Ya, kita kembali sama Bu Ayu nih, dari tadi kasihan cuma nyimak aja. Untuk Bu Ayu, apakah make up tari gedruk itu harus mempunyai ciri khas sendiri? Untuk tari gedruk sendiri karena kita sudah menggunakan topeng, Yeah. jadi tidak memerlukan make up kecuali untuk event-event tertentu seperti kirap, karnaval itu ya. Kalau yang cewek-cewek itu pasti mereka bermake up dan make upnya make up apa ya Mas, kalau anak-anak bebek biasanya make up apa itu? Karakter. Ya, karakter seperti itu. Untuk Sanggar Tari Abinaya sendiri itu kira-kira ditampilkan itu di mana dan kapan aja ya? Untuk RBA atau Rampak Butonya Abinaya itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah biasanya acara-acara seperti pensi, terus MPLS dan lain sebagainya. Kalau di luar paling event-event ketika ada sanggar dari luar yang mengundang kita lah, itu baru kita. Nah, itu tadi kan Bu Ayu bilang ada yang mengundang kita. Iya. Pernah nggak sih Bu diundang sampai di luar kota, sampai nginep atau beberapa hari-hari? Kalau sampai nginep dan berhari-hari nggak pernah, tapi kalau di luar di luar kota itu kita paling jauh di Kendal, seperti itu. Itu kalau transportasi dari Sanggar Tarinya sendiri. Iya. Kalau untuk kostum Bu, kira-kira menyewa atau Sanggar Tari Abinaya milik sendiri? Kalau untuk kostum sendiri karena kita belum punya kostum, punya tapi baru beberapa setel karena yang main banyak, jadi kita masih taraf sewa seperti itu. Untuk sewanya sendiri itu per jam atau per hari atau gimana? Biasanya per hari ya Mas, kalau Per hari. sewa ya per hari. Berapa Bu Be? Berapa Mas biasanya? Mas Bima yang sering ini nyewa? Satu 100, set kostum itu biasanya 130-an ya. 130 ya. 130-an, 150 seperti itu. Lumayan ya Bu. Berarti Iya, kalau lumayan. satu grup tari itu ada berapa orang? Biasanya kita 7 ya Mas, 7 karena sampai 8. 7 sampai 8 Ya. karena ini kan masih masih taraf belum banyak, Iya. jadi masih 7 sampai 8. Kalau 7 sampai 8 dikali 150 juga lumayan ya. Iya, lumayan. Oke, baik. Kesimpulan dari podcast kali ini adalah kita sebagai generasi muda, khususnya anak muda, kita harus selalu melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Salah satu contohnya yaitu tari gedruk tadi. Karena jangan sampai budaya-budaya yang ada di negeri kita ini
hilang atau bahkan diklaim sama negara lain, itu sangat-sangat merugikan bagi kita. Soalnya itu adalah kekayaan yang bisa kita bawa-bawakan di tahun-tahun berikutnya. Oke, saya ucapin terima kasih sama Bu Wahyu sama Mas Iwa karena udah sharing atau berbagi informasi tentang tari gedruk. Saya doain semoga Sanggara Binaya tadi bisa lebih maju, Amin. bisa lebih jaya, Amin. di job sana sini, keluar Amin. kota terus. Amin. Amin. Oke teman-teman, mungkin episode kali ini cuma itu aja. Kira-kira kalian penasaran gak sih sama cerita berikutnya? Sehat-sehat buat kalian, semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.